Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan merasa puas dengan penampilan Brahim Diaz. Seperti dilansir dari Calcio Mercato, Milan akan melakukan segala cara demi bisa menebus Diaz dari Real Madrid. AC Milan menggait pemain berusia 21 tahun tersebut dari Madrid pada 4 September 2020. Brahim Diaz akan memperkuat Rossoneri hingga akhir musim ini dengan status pinjaman. Bersama Milan, Diaz menjadi sosok penting di lini serang. Pemain asal Spanyol tersebut telah tampil dalam 9 pertandingan dan menyumbang 3 gol untuk AC Milan. Jumlah gol tersebut merupakan yang terbanyak di koleksi Brahim Diaz dalam semusim. Sebelumnya, dia hanya mampu mendulang kurang dari 3 gol ketika berseragam Manchester City ataupun Real Madrid. Performa gemilang Diaz membuat AC Milan merasa senang. Milan akan coba merayu Real Madrid agar mau melepas sang pemain secara permanen, yakni pada bursa transfer musim panas tahun depan. Akan tetapi, rencana Rossoneri menebus Brahim Diaz dari Madrid tidak akan mudah. Dikabarkan dari Calcio Mercato, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane terkesan dengan penampilan Diaz bersama AC Milan. Zidane ingin pemain jebolan akademi sepak bola Manchester City itu kembali ke Madrid pada musim depan. Legenda timnas Prancis itu butuh tenaga Brahim Diaz untuk menghuni pos di lini serang El Real. AC Milan hanya bisa bermain imbang saat menjamu Hellas Verona. Pertandingan ke-7 Liga Italia itu berakhir dengan skor 2-2. Dalam laga ini, Milan hampir saja menelan kekalahan. Beruntung, pada masa injury time, Zlatan Ibrahimovic berhasil mencetak gol penyeimbang. Laga baru 4 menit berjalan, dan Hellas Verona langsung mengancam gawang Milan. Mattia Zaccagni mengirimkan umpan tarik dan disambut oleh sontekan Nicola Kalinic. Akan tetapi, Gianluigi Donnarumma masih bisa menepisnya dan menghasilkan sepak pojok. Dari skema sepak pojok inilah Milan kebobolan. Bola yang dikirimkan dari sudut lekas disundul oleh Federico Cecciorini. Sundulan Cecciorini sebenarnya membentur mister gawang, namun bola rebound langsung disambar oleh Anthony Barak. Alhasil menjadi gol untuk Verona dengan skor 1-0. Merespon gol cepat dari Verona tersebut, Milan langsung menekan tim tamu. Alexis Saelemaekers hampir saja menyamakan skor seandainya sepakannya tidak ditepis oleh Marco Silvestri. Alih-alih berusaha menyamakan kedudukan, gawang Milan justru kembali bobol di menit ke-18. Zaccagni melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Arah bola kemudian berubah setelah mengenai kaki David Calabria, sehingga hal itu mengecoh Donnarumma sehingga membuat Verona kini unggul 2-0. Milan memperkecil ketertinggalannya di menit ke-27. Saelemaekers memberikan umpan silang dari sisi kanan yang kemudian disambut sontekan Frattesi. Bola sebenarnya tak mengarah ke gawang, namun si kulit bundar mengenai tubuh bek Verona dan membelokkannya. Berselang 2 menit kemudian, Rossoneri kembali mendapat peluang emas. Kali ini, Theo Hernandez yang mendapat kesempatan melepaskan tembakan dari jarak yang sangat dekat dengan gawang. Hanya saja, Silvestri menutup ruang tembak dengan tubuhnya. Milan terus menekan pertahanan Verona guna mendapatkan gol penyama kedudukan. Akan tetapi, hingga babak pertama usai, Rossoneri gagal mewujudkannya. Verona pun unggul dengan skor 2-1 di paruh pertama. Memasuki paruh kedua, Milan langsung mengambil inisiatif menyerang. Hakan Calhanoglu berhasil menjebol gawang Silvestri pada menit ke-50 usai memanfaatkan bola rebound. Namun, gol ini dianulir oleh wasit karena gelandang berpaspor Turki itu dinilai sudah berada di posisi offside. Pada menit ke-64, Milan kembali berhasil merangsek ke dalam kotak penalti Verona. Kali ini, Theo Hernandez memperoleh peluang cukup bagus untuk mencetak gol. Meski begitu, Silvestri tampil sigap dan menghalau laju bola.
Berselang 2 menit setelahnya, Rossoneri mendapatkan hadiah penalti setelah Frank Kessie dijatuhkan di kotak terlarang. Sial bagi Milan, Zlatan Ibrahimovic yang menjadi eksekutor gagal mengkonversi peluang tersebut menjadi gol. Bola sepakannya melambung tinggi ke atas meter gawang tim tamu. Milan kemudian mendapat sepak pojok di menit ke-76. Calhanoglu mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti dan bola coba dituntaskan Ibrahimovic dengan sundulnya. Namun, peluang ini juga gagal berbuah gol karena bola masih membentur meter gawang. Di menit ke-90, David Calabria berhasil mencetak gol untuk Rossoneri. Namun sayangnya, gol ini kembali dianulir. Gara-garanya, Ibra terlebih dahulu melakukan pelanggaran kepada pemain Verona sebelum Calabria melepaskan tembakan. Milan baru bisa mencetak gol penyeimbang di menit ke-92. Ibrahimovic menanduk umpan silang Brahim Diaz yang dilepaskan dari sisi kanan. Bola kali ini meluncur mulus ke dalam gawang. Pertandingan pun usai dengan skor 2-2. AC Milan dikabarkan siap menjadi klub Liga Italia pertama musim ini yang memotong gaji para pemainnya. Dampak pandemi COVID-19 di dunia sepak bola rupanya masih terasa hingga saat ini. Hal itu membuat kondisi dan atmosfer sepak bola Eropa menjadi sangat jauh berbeda dibanding sebelum pandemi. Selain kondisi stadion yang kosong melompong, kondisi keuangan klub masih terus terpengaruh. Hal tersebut tidak lepas dari nihilnya uang penjualan tiket pertandingan yang tadinya menjadi salah satu pemasukan uang bagi klub-klub Eropa. Salah satu klub yang merasakan dampak pahit pandemi virus corona di sektor keuangan adalah AC Milan. Dilansir Tribun Bali dari bolasport.com, dikutip Football Italia, AC Milan harus mengalami kerugian mencapai 195 juta euro atau sekitar 3,3 triliun pada bulan lalu di musim 2019-2020. Kondisi itu membuat Dewan AC Milan harus mengambil langkah darurat demi menyelamatkan keuangan klub. Kabarnya, AC Milan siap mengambil kebijakan pemotongan gaji untuk para pemainnya. Menurut laporan La Repubblica via Football Italia, AC Milan menjadi klub pertama yang akan melakukan negosiasi gaji dengan para pemainnya musim ini. Rencananya, Rossoneri akan memotong gaji para pemainnya selama musim ini sebanyak 20%. Raksasa Serie A AC Milan kabarnya sangat berminat untuk memboyong Renato Sanches dari Lille pada bursa transfer berikutnya. Pemain internasional Portugal itu berhasil mencuri perhatian lewat penampilannya yang gemilang dalam kemenangan 3-0 atas tim papan atas Liga Italia di pertandingan ketiga Europe. Pada pertandingan menghadapi tim asuhan Stefano Pioli, sang pemain memang tidak mencetak gol atau memberikan assist. Tapi, penampilannya di lini tengah sudah berhasil merepotkan para pemain AC Milan untuk mengembangkan permainan. Kendati demikian, AC Milan menelan kekalahan di laga tersebut, namun kubu Rossoneri ternyata tertarik dengan Renato Sanches. Menurut Calciomercato, Renato Sanches berpeluang besar untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Italia. Dalam laporan itu menyebutkan bahwa klub yang bermarkas di San Siro itu merupakan klub yang terpesona dengan penampilannya belakangan ini. Selain AC Milan, dari laporan itu juga menyebutkan bahwa Juventus merupakan salah satu klub yang berpotensi untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Pasalnya, agen Renato Sanches sama dengan agen Cristiano Ronaldo, yakni Jorge Mendes. Tak ayal, dia berpotensi untuk bersatu dengan bintang Juventus tersebut. Sekedar informasi, Cristiano Ronaldo dan Renato Sanches pernah bekerja sama. Mereka telah membawa tim nasional Portugal menjuarai Euro 2016. Sementara untuk memboyong sang pemain tidak akan mudah, sebab kubu Lille kabarnya menetapkan harga Renato Sanches sebesar 40 juta euro atau sekitar 675 miliar. Andaikan resmi bergabung ke AC Milan, tentu saja dia dapat menjadi tambahan yang bagus untuk memperkuat lini tengah. Perlu diketahui, Renato Sanches sebelumnya tercatat pernah bermain untuk tim besar Eropa lainnya, yakni Bayern München.
Bersama raksasa Jerman itu dia tampil dalam 53 pertandingan. Sedangkan hingga musim keduanya bersama Lille, bidikan AC Milan itu sudah memainkan 34 laga dengan mengemas 5 gol di semua ajang.